Halo semuanya, selamat datang di podcast A3, podcast yang berisi obrolan santai, tapi penuh makna dan khusus buat kamu yang lagi menjalani proses latihan dasar. Bersama saya, Friska Rimindubi, dan moderator kita hari ini. Bang Bill, Oke, di sini kita akan bahas semuanya dengan cara yang lebih dekat, lebih ringan, dan pastinya lebih bermakna. Karena kita percaya setiap proses punya cerita dan setiap tugas punya tujuan. Jadi siap-siap aja karena setiap episodenya bakal bantu kamu makin paham, makin siap, dan pastinya makin semangat menjalani proses ini. Hari ini kita akan membahas isu yang lagi ramai dan menjadi sorotan bersama dengan teman-teman kita dari kelompok A3. Namun sebelumnya mungkin teman-teman kita bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, bisa memperkenalkan nama dan unit kerjanya. Mungkin kita bisa mulai dari Ketua Kelompok A3, Kak Syakir Mahardika. Silakan Kak Syakir. Oke, halo semuanya. Saya Syakir Mardika, biasa dipanggil Syakir. Saya dari BPK Papua. Oke, selanjutnya. Halo semuanya, saya Vanessa Faradila, biasa dipanggil Vanes, saya dari BP2JK Maluku Utara. Halo semuanya, nama saya Vicentia Ane, biasa dipanggil Ane. Saya dari BP2JK wilayah Maluku. Perkenalkan, nama saya Victory Hilton Alulayu. Saya dari BP2JK Papua. Halo, perkenalkan nama saya Sriyanti Rutmana Tahira, biasa dipanggil Sri dari BPK Maluku Utara. Baik, terima kasih teman-teman kelompok A3 yang sudah memperkenalkan diri. Tadi kayaknya kita sudah perkenalan, tapi saya belum memperkenalkan unit kerja saya. Saya Friska Rimindubi dari BPK Papua. Kemudian ada Kak Todo. Dari mana Kak Todo? kenalkan nama saya Todo Bilsi Hombing dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah 7 Jayapura. Baik, teman-teman. Hari ini kita akan membahas isu yang lagi ramai dan menjadi sorotan kita bersama, dan tidak hanya menjadi sorotan tapi juga cukup menjadi favorit, yaitu judi online. Kita akan membahas kenapa semakin banyak generasi muda Indonesia yang terjerat dengan dunia judi online, bahkan sampai jadi admin judol. Kita akan kupas bersama-sama dampak penyebabnya dan tentu saja bagaimana cara kita sebagai generasi muda supaya bisa lebih bijak menghadapi situasi ini. Ya, fenomena judi online di Indonesia makin hari makin memprihatinkan. Data terbaru dari Komdigi menjelaskan bahwa sepanjang 20 Oktober 2024 hingga 23 April 2025, Komdigi telah menangani lebih dari 1,3 juta konten perjudian online, terdiri dari 1.192.000 situs judi dan 127.000 konten di media sosial. Tapi faktanya, banyak generasi muda yang justru terlibat lebih dalam, bukan cuma sebagai pemain, tapi jadi admin dan pengelola. Kenapa ya bisa sampai seperti ini? Apakah karena faktor ekonomi, atau gaya hidup, atau kurangnya pemahaman tentang risiko hukumnya? Nah, kita akan bahas tuntas hari ini agar semakin seru. Kita tonton dahulu video berikut ini. Sekarang lu banyak generasi muda hancur gara-gara pinjol judi online. Itu banyak, banyak sekali. Itu true story. Nah itu sekarang lu lihat tuh generasi muda tuh sekarang nggak kerasa kan. Bagaimana nanti ketika 10 tahun lagi generasi itu yang harusnya orang sukses. Gue melihat gini ya, di dalam dunia pinjol investasi bodong ya, banyak orang potensinya bagus, anak muda bisa kerja keras, potensi bagus, cerdas. Gara-gara pinjol akhirnya kan kacau balau. Kacau semua. Akhirnya jadi bandit. Bandit kabur sana, Iya, kabur jadi sini, bandit. tipu sana, tipu sini. Sekarang kalau generasi muda itu yang taxpayer, pembayar pajak negara kita ini nggak dibina, besok mau jadi apa? Sekarang lu banyakin
Nah, teman-teman, setelah menonton video tadi bersama, kita akan membuka forum diskusi ya. Kalau bicara dampaknya, bukan cuma soal hukum, tapi juga psikologis dan sosial. Apa ya yang sebenarnya bisa terjadi pada generasi muda yang terjerat jadi admin dan pemain judol? Mungkin teman kita, Mbak Vanessa, bisa memberikan pendapat. Baik, terima kasih Bang Bil atas waktunya. Jadi, judi online ya. Judi online ini sudah menjadi isu yang semakin krusial di berbagai negara, termasuk Indonesia sendiri. Fenomena ini tuh nggak hanya mengangkut aspek hukum, tapi juga menyentuh sisi sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Contohnya dengan penyebaran yang cepat melalui media sosial dan sulit dikendalikan sudah mengambil banyak korban. Akibat judi online, para pelaku judi yang kebanyakan generasi muda nih, dan juga menjadi korban, banyak yang menormalisasi pencurian dan bahkan bunuh diri akibat kalah judi. Apalagi judi online yang pelaku dan operatornya berada di luar negeri, contohnya saja seperti Kamboja yang katanya merupakan pusat operasi judi online, membuat aparat dalam negeri kesulitan mengatasi masalah yang bisa dibilang masif ini. Negara seperti Kamboja menjadi contoh bagaimana kelonggaran hukum bisa menjadikan suatu wilayah sebagai pusat kejahatan digital lintas negara. Penanganan masalah ini bukan hanya memerlukan kerjasama antar negara, yang dimana ini sudah menjadi masalah internasional ya, bukan masalah nasional internal Indonesia lagi. Selain itu, masalah ini juga harus bisa ditangani dengan penegakan hukum yang lebih tegas, terutama cyber police yang lebih ketat, dan juga bisa didukung dengan kesadaran masyarakat yang bisa ditingkatkan melalui edukasi-edukasi risiko judi online untuk generasi muda. Mungkin itu pendapat dari saya, Bang Bill. Terima kasih. Wah, mantap sekali ya pendapat dari teman kita. Mungkin untuk selanjutnya kita cari yang cowok ya. Untuk Mas Syakir, boleh berikan pendapat mengenai video tadi. Kalau menurut saya ini bisa juga berdampak nggak cuma ke psikologis generasi muda, ya, namun ke sosial ekonomi masyarakat secara luas. Seperti yang seharusnya uang yang dipakai oleh para pemain judol ini berputar di ekonomi rakyat, akan tetapi malah lari ke negara luar dan dipakai hanya untuk kesenangan fana dan cenderung kegiatan ilegal. Menurut data yang beredar saja, ada dana sekitar 200 triliun yang mengalir ke negara luar hanya untuk mengalir ke perusahaan kasino, judi online. Bayangkan, jika dana sebesar itu beredar di masyarakat, pasti dampak berantai ekonominya sangat besar dan dapat meningkatkan perekonomian rakyat. Terima kasih buat pendapat dari Mas Syakir. Mungkin kita berikan satu pendapat lagi ada teman kita dari Mbak Ane. Kita beri Ya, kesempatan. oke. Sebenarnya untuk dampaknya ini eh, ada dari sisi psikologis, dari sisi hukum, dan juga sisi sosial ya. Ini ada banyak banget dan cukup serius, apalagi buat generasi muda kayak gitu ya. Awalnya mungkin mereka berpikir, cuma kerja online aja aman gitu ya. Tapi ternyata kan ini kenyataannya jauh lebih rumit untuk mereka terima. Dari sisi psikologis mungkin mereka depresi, gampang tertekan karena kan mereka memutar untuk uang orang gitu ya. Lalu mereka juga belum kalau misalkan mereka ikut judi online tersebut kayak gitu. Lalu untuk sisi sosialnya juga efeknya besar karena mungkin ada dari keluarga, bisa jadi mereka juga mungkin putus sekolah kayak gitu ya. Dan perlu diketahui juga tadi mungkin ada efek hukumnya juga ya, jadi ada dampak hukum. Jadi nggak cuma untuk pelakunya aja yang terjerat hukum, tetapi adminnya pun juga terjerat hukum, kayak gitu. Jadi ini bahaya banget ya. Dan juga sebenarnya anak muda ini harusnya generasi muda lebih aware ya, karena nanti kalau misalkan mereka sudah terkena rekam jejak kriminal, itu akan nempel dengan mereka seumur hidup. Jadi mereka nanti kesulitan untuk masa depan pendidikannya, karirnya, reputasinya, itu semua nanti akan terkena ke diri sendiri sampai tua nanti, seperti itu.
sih kalau menurut saya. Jadi jangan sampai tergoda untuk keuntungan sesaat kayak gitu. Baik, terima kasih Kak Aneh. Nah, eh, pertanyaan penting lainnya yang tidak kalah penting adalah bagaimana sih caranya supaya generasi muda ini bisa lebih terlindungi dan tidak tergoda untuk ikut-ikutan. Terus mungkin apa peran keluarga atau bagaimana peran keluarga, sekolah, dan pemerintah di sini. Dan selanjutnya perlu tidak ya sebenarnya kita tuh berkolaborasi, adanya kolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan keluarga. Oke, mungkin untuk menjawab pertanyaan ini saya kasih kesempatan buat Kak Victor untuk bisa mungkin menjawab pertanyaan ini. Oke, terima kasih atas kesempatannya Mbak Kak Friska. Untuk bagaimana caranya supaya generasi muda bisa lebih terlindungi dan gak tergoda adalah dengan memberikan edukasi atau seminar di sekolah dan kampus mengenai bahayanya bermain judi online dan menciptakan lingkungan yang penuh dengan kegiatan positif seperti ekstrakurikuler maupun mengikuti kegiatan organisasi. Nah, untuk peran keluarga, sekolah, dan pemerintah di sini tuh untuk peran keluarga adalah saling memperhatikan dan tidak bosan mengingatkan kepada antar anggota keluarga untuk tidak bermain judi online sekalipun hanya sekedar bermain atau coba-coba aja. Untuk peran sekolah sendiri memberikan edukasi tanpa henti mengenai bahaya judi online dan berdiskusi terbuka akan kasus-kasus yang sedang terjadi mengenai judi online ini agar siswa sadar akan bahayanya bermain judi online. Dan untuk dari peran pemerintah sendiri, pemerintah harus dengan tegas menutup seluruh akses judi online, menutup promosi atau iklan atau konten media sosial yang berbau judi online, serta memberikan penanganan khusus pemberantasan judi online. Perlu nggak ya kita berkolaborasi antar sekolah, pemerintah, dan keluarga? Menurut saya perlu, karena ketiganya ini saling berhubungan kuat satu dengan yang lain, serta kasus judi online ini sangat kompleks. Mungkin dari saya begitu. Baik, terima kasih Kak Victor. Oke, saya mau dengar pendapat juga dari Kak Srianti dong, Kak. Oke, terima kasih atas kesempatannya Kak Friska. Kalau ditanya soal cara, menurut saya kuncinya perlindungan dan alternatif. Yang pertama benteng perlindungan. Perlindungan di sini bukan cuma soal dilarang, tapi dibuat sadar dan kritis. Dan sama yang seperti dibilang sama Victor barusan, cara membuat mereka sadar ya lewat edukasi. Buat mereka bangun kesadaran risiko. Tunjukkan contoh nyata, misal ada anak muda yang awalnya cuma jadi admin judol, dapat uang cepet, tapi akhirnya kena kasus hukum dan sulit cari kerja di masa depan. Atau bisa kasih lihat dampak lainnya seperti yang udah disebutin sama Mbak Ane tadi. Terus yang kedua, kasih alternatif yang menarik. Anak muda kan biasanya tergoda karena judi online terlihat mudah dan menguntungkan. Maka mereka harus disodori pilihan lain yang terasa lebih keren dan realistis. Di sini sekolah bisa ambil peran kayak bikin ajang lomba, bikin klub kreatif yang bisa memberikan rasa bangga tanpa harus melanggar hukum. Terus kalau ditanya kolaborasi penting atau enggak? Ya penting, karena kalau cuma salah satu pihak yang jalan, hasilnya bakalan timpang. Misal, sekolah udah kasih edukasi, tapi di rumah orang tuanya cuek, ya anaknya tetap bakalan mudah tergoda. Atau orang tuanya udah mendidik, tapi akses situs judi tetap terbuka, ya usaha mereka jadi berat. Makanya kolaborasi keluarga, sekolah, pemerintah sangat penting, karena keluarga bisa jadi benteng pertama, sekolah jadi tempat pembekalan keterampilan, terus pemerintah bisa jadi penegak dan penyedia ekosistem yang sehat. Ya, itu aja sih kalau dari aku, Kak Friska. Baik, terima kasih untuk tanggapan dari teman-teman sekalian ya, sangat menarik sekali. Jadi sudah jelas ya, menjadi admin judul itu bukan jalan pintas untuk menjadi sukses, tapi jalan cepat menuju masalah. Dunia digital memberi kita banyak peluang positif. Kita sebagai generasi muda harus lebih bijak. Jangan sampai tergoda keuntungan sesaat, tapi mengorbankan masa depan kita. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir hari ini. Semoga obrolan ini bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap cerdas, bijak, dan jangan lupa jaga integritas di dunia digital. Saya Friska Dimendubi, pamit undur diri. Stay safe and stay smart, Sobat Podcaster.